Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita akan melanjutkan materi bab 7 minggu lalu. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki materi dasar hukum sholat qashar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtumu fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya apa? Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat An-Nisa ayat 101. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Yang artinya itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka terimalah sedekah darinya. Hadis riwayat Muslim. Dasar hukum sholat qashar ini jadi diperbolehkan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan yang sudah dipelajari minggu lalu. Sholat jamak qashar. Pengertian dari sholat jamak qashar adalah menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat. Akan tetapi dilaksanakan pada satu waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat zuhur ataupun pada waktu sholat asar. Kriteria yang diperbolehkan untuk jamak qashar, pertanyaannya, apakah setiap sholat yang boleh dijamak sekaligus dapat diqashar? Maka jawabannya harus diperpadukan dahulu kriteria yang menyebabkan terjadinya hukum diperbolehkan sholat jamak qashar. Antara lain, kriteria yang pertama adalah 1. Sholat memiliki 4 rakaat. Ya. Yang kedua, sedang dalam bepergian. Yang ketiga, berada dalam kondisi hujan deras dan cuaca dingin. Nah, dari 2 kriteria ini, ada yang termasuk di dalam sholat qashar dan ada juga yang termasuk di dalam sholat jamak. Paduan ini maka akan disatukan. Ya. Jadi boleh melaksanakan sholat dengan jamak qashar bagi orang yang berpergian dengan jarak kurang lebih 120 km. Selain itu, sholat yang hendak dilakukan pada jamak qashar adalah 4 rakaat jumlahnya. Oleh karena itu, sholat yang dilaksanakan dengan jamak qashar hanya sholat zuhur dan asar dalam keadaan berpergian. Dan bagaimana jika sholat yang hendak dilaksanakan adalah sholat maghrib dengan isya? Apakah boleh menjamak? Boleh menjamak sholat keduanya dalam satu pelaksanaan.
Akan tetapi sholat maghrib tetap dilaksanakan secara lengkap rokaatnya, yaitu 3 rokaat. Sedangkan sholat isya boleh dilaksanakan dengan cara mengqashar, yaitu menjadi 2 rokaat. Tata cara jamak qashar, bagaimana cara kita mengerjakannya? Yaitu seperti dalam melaksanakan sholat jamak dan qashar untuk sholat zuhur dan asar pada umumnya. Perkara yang membedakannya hanya terletak pada niat melaksanakan sholatnya. Pertama, niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Usolli fardhu zuhri qashran majmu'an ma'al asri jamak takdim ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Ini niat jamak qashar pada saat sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim, yaitu yang didahului. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua setelah sholat zuhur, berdiri dan niat kembali mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Niatnya, usolli fardhu asri qashran majmu'an ma'a zuhri jam'a takdim ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Nah, ini niat untuk jamak qashar dengan jamak takdim. Jadi kita sholat zuhur dulu, niatnya yang pertama. Kemudian setelah salam, kita langsung berdiri melaksanakan sholat asar dengan niat yang kedua. Dan dilakukan karena ini jamak takdim, yaitu dilakukan pada sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar. Kemudian niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, yaitu di akhir. Niatnya usolli fardhu zuhri qashran majmu'an ma'al asri jamak takhir ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat mengucapkan salam di akhir kedua rakaat, kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram dengan niat usolli fardhu asri qashran majmu'an ma'a zuhri jam'a takhir ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Nah, ini yang dilakukan, yang kita kerjakan ini, yang niat pertama itu di awal jamak qashar sholat zuhur di awal terlebih dahulu dengan jamak takdim. Kemudian niat yang kedua ini jamak qashar sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, yaitu dilakukan pada saat waktu sholat asar. Kemudian baru sholat zuhur. Kemudian niat ketiga, niat sholat jamak qashar pada waktu sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Niatnya usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamak takdim ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Nah, ini kita lakukan sholat maghrib terlebih dahulu dengan 3 rakaat. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, ya karena maghrib 3 rakaat, bukan 2, 3 rakaat, kemudian berdiri kembali dan melaksanakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram dengan niat usolli fardhu isya'i raka'ataini qashran majmu'an ma'al maghribi al-isya'i jamak takdim ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Jadi setelah sholat maghrib kemudian sholat isya dengan 2 rakaat. Kemudian niat sholat jamak qashar dengan sholat maghrib dengan sholat isya dengan jamak takhir. Itu yang di akhir.
Niatnya usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i qasran jam'a takhir ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Kita melaksanakan sholat jamak akhirnya, yaitu melaksanakan di waktu sholat maghrib. Kemudian setelah tiga salam, mengucapkan salam atau rakaat yang ketiga, berdiri kembali mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram dengan niat usolli fardhu isya'i qasran majmu'an ma'al maghribi jama' takhir ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Perlu diingatkan kembali bahwasanya hanya 4 rakaat yang bisa menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Untuk maghrib tidak boleh untuk menjamak qashar menjadi 2 rakaat. Adapun hikmah pelaksanaan sholat jamak qashar adalah al-barri, zat yang maha penderma, yang selalu melekat dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang selalu memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Manusia adalah merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuannya di sisinya. Oleh karena itu, keterbatasan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami manusia dalam kehidupannya di muka bumi ini, termasuk ketika sedang dalam perang dan berpergian jauh. Hikmah dalam pelaksanaan sholat jamak dan qashar: yang pertama, belajar bersyukur melalui sholat jamak dan qashar. Yang kedua adalah bersyukur secara sosial. Apakah yang kita pahami dengan bersyukur secara sosial? Yaitu meneladani nama Allah yang agung, yaitu Al-Barru, zat yang maha penderma. Inti dari peneladanan terhadap Al-Barru adalah bagaimana kita selalu belajar memahami dan berempati kepada sesama manusia. Kita harus peka terhadap apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dan yang dialami oleh sesama manusia, terutama di lingkungan terdekat kita. Demikian pembahasan bab 7 bagian kedua. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari bersama-sama anak-anakku sekalian, semoga ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila itu kebenaran, itu datangnya dari Allah. Marilah kita baca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.